Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Al-Munawwaroh. Saya dari Prodi Akuntansi dengan MP 412242312027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya yang dengan judul yaitu evaluasi kinerja laporan keuangan perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial PT IPMS. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Dekan Dr. Haji Wina Roswina SEMM CPM serta kepada Ibu Ketua Prodi Studi Akuntansi Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK dan Ibu Pembimbing Maria Luciana Yulianti SEMM. Baiklah, presentasi saya akan awali dengan membaca daftar isi, di mana itu di bab 1 ada latar belakang, di bab 2 ada kajian pustaka, di bab 3 ada profil perusahaan dan aktivitas magang, di bab 4 ada pembahasan, di bab 5 ada kesimpulan dan rekomendasi, di bab 6 ada refleksi diri. Yang pertama, latar belakang. Dalam landscape bisnis yang dinamis kompetitif saat ini, perusahaan dituntut untuk tidak hanya beroperasi secara efisien, tetapi juga membuat keputusan strategis yang tepat demi mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan keunggulan kompetitif. Salah satu fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan manajerial yang efektif adalah pemahaman mendalam mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi ini sangat penting untuk menilai kesehatan finansial, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depannya. Evaluasi kinerja laporan keuangan perusahaan menjadi proses yang tak terhindar bagi manajemen. Melalui analisis sistem terhadap laporan-laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal, manajemen memperoleh wawasan berharga mengenai efisiensi operasional, tingkat profitabilitas, posisi likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua, ada kajian pustaka, yaitu di 2.1-nya ada kinerja laporan keuangan. Yang pertama yaitu komponen laporan keuangan di mana terdapat laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan CAL atau catatan arus atas laporan keuangan. Yang keduanya itu ada analisis rasio, di mana ada rasio likuiditas, rasio penggunaan dana, rasio pembiayaan, rasio profitabilitas. Yang 2.2 adalah pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama di sini ada teori pengambilan keputusan manajerial, yang kedua jenis-jenis pengambilan keputusan manajerial, yang ketiga keterkaitan laporan keuangan dengan pengambilan keputusan manajerial, yang keempat tantangan laporan keuangan untuk mengambil keputusan manajerial. Untuk membahas kinerja laporan keuangan yaitu dimulai pada komponen laporan keuangan, di mana terdapat laba rugi, yaitu laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih suatu perusahaan selama beberapa periode tertentu. Laporan ini bertujuan untuk menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan keuntungan atau disebut laba dan mengalami kerugian dalam periode tertentu. Yang kedua ada neraca, di mana laporan keuangan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca mencerminkan apa yang dimiliki seperti aset, apa yang menjadi kewajiban atau liabilitas, dan hak pemilik atau ekuitas. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah aliran uang tunai yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Ini mencakup semua transaksi yang melibatkan kas, baik yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan salah satu keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Laporan ini umumnya disusun untuk periode bulanan, kuartalan, atau tahunan. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CAL, adalah laporan keuangan dengan bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan, rincian, dan kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan. Tujuannya adalah agar laporan keuangan lebih transparan dan dapat dipahami secara menyeluruh oleh pengguna laporan, misalnya pemegang saham, kreditor, atau auditor. Selanjutnya ada analisis rasio. Analisis rasio keuangan adalah proses yang bertujuan untuk mengkaji, mengukur, dan memahami informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, di mana di sini ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktivitas lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya.
Yang kedua ada rasio penggunaan dana. Nah, rasio penggunaan dana merupakan bagian dari analisis keuangan yang digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan dana atau modal oleh perusahaan dalam aktivitas operasional dan investasinya. Rasio ini umumnya berkaitan dengan struktur modal dan aktivitas operasional. Yang ketiga ada rasio pembiayaan, di mana rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur struktur modal perusahaan, khususnya sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan modal sendiri. Rasio ini mencerminkan tingkat risiko keuangan atau financial risk perusahaan dan kemampuan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Yang keempat ada rasio profitabilitas, yaitu di mana kelompok metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan profit dari penjualan aset atau modalnya. Dan ada pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan manajerial adalah proses pilihan alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia berdasarkan informasi yang akurat dan relevan. Informasi dari laporan keuangan berperan penting sebagai dalam perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas perusahaan. Menurut Anthony dan Govindrajat pada tahun 2005, menyatakan bahwa keputusan manajerial yang tepat hanya dapat diambil jika tersedia data keuangan. Nah, teori pengambilan keputusan ini didukung dengan teori framing bias, adalah salah satu jenis bias kognitif yang menunjuk pada kecenderungan individu untuk membuat keputusan berbeda tergantung pada cara informasi yang disajikan atau dibingkai atau framing. Nah, yang keterkaitan laporan keuangan dengan pengambilan keputusan manajerial, yang pertama adalah landasan penilaian kinerja dan posisi keuangan, yaitu di mana ada pemahaman kinerja historis, gambaran posisi keuangan, ada aliran kas operasional. Nah, yang kedua juga ada alat bantu perencanaan dan penganggaran, yang di mana penyusunan anggaran realistis, ada perencanaan strategi jangka panjang. Kalau menurut dasar pengambilan keputusan investasi dan pendanaan, di sini ada evaluasi peluang investasi dan strategi pendanaan. Kalau menurut kontrol dan peningkatan efisien operasional, terdapat ada identitas area pemborosan, ada penilaian risiko dan mitigasi. Yang selanjutnya itu adalah pengambilan keputusan atau taktis. Nah, di sini itu terdapat evaluasi kesehatan finansial, ada transparansi dengan memangku kepentingan. Nah, untuk tantangan laporan keuangan untuk mengambil keputusan manajerial itu terdapat keterbatasan data historis, tidak mendukung informasi kualitatif penting, ketergantungan pada kebijakan akuntansi, analisis rasio memerlukan keahlian dan konteks yang tepat, ada fokus pada angka keuangan saja. Selanjutnya ada di bab 3, yaitu profil organisasi dan aktivitas magang. Yang pertama yaitu profil perusahaan PT IPMS, di mana PT IPMS atau PT Inti Pindad Mitra Sejati berdiri sejak tahun 2004 yang beralokasikan di Bandung dengan jumlah karyawan kurang lebih 72 karyawan. PT IPMS telah menjalankan bisnis di bidang manufaktur, assembling, managed service, CME, telekomunikasi, dan trading. Selama 18 tahun turut serta dalam membangun jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh operator telco dan selco di Indonesia. PT IPMS memiliki visi dan misi. Yang pertama yaitu visi menjadi perusahaan yang menjunjung tinggi profesionalisme di bidang manufaktur dan jasa guna menunjang perekonomian nasional. Yang kedua itu misi, yaitu memberikan manfaat optimum untuk stakeholder, menumbuhkan kembang kemitraan yang berkesinambungan serta saling menguntungkan, mengutamakan kualitas dan harga yang kompetitif serta tepat waktu. Untuk aktivitas magang, yaitu pelaksanaan magang dilakukan kurang lebih dari 3 bulan atau 66 hari dan dimulai pada tanggal 3 Maret 2025 sampai 17 Juni 2024 atau setara 16 SKS perkuliahan kegiatan. Magang dilaksanakan di kantor PT IPMS yang berada di lantai 4 PT Inti. Penulis ditempatkan di bagian akuntansi dan keuangan oleh pembimbing yang nanti membantu menyelesaikan tugas selama masa magang dengan rincian tugas sebagai berikut. 1. Membuat risalah ragap yang berisi tentang neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan penjualan, dan lini bisnis yang nantinya akan digunakan dalam menganalisis dan membuat laporan risalah yang akan diberikan kepada perusahaan untuk melihat pencapaian perusahaan dari bulan ke bulan maupun tahun ke tahun. Yang kedua itu membuat KPI, yang dimana perusahaan metrik yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam mencapai tujuan strategis. Ketiga ada membuat laporan manajemen risiko dalam mengelola risiko terkait gross revenue,
EBITDA, dan net margin, perusahaan perlu melakukan identifikasi dan analisis mendalam terhadap potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Yang keempat, membuat data karadir Mokosel per bulan. Nah, membuat data karadir Mokosel per bulan serta menjumlahkan RKAPP, prognosa dan realisasi setiap bulan dari grup produk customer. Di bab 4 bisa kita lihat yaitu adalah pembahasan. Nah, di mana pembahasan itu terdapat kinerja laporan keuangan yang dimana laba rugi. Nah, di sini kita dapat melihat laporan laba rugi dari PT IPMS dari tahun 2024 dan 2023. Dari tabel laba rugi di atas dapat disimpulkan bahwa PT IPMS mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, tercatat sebesar Rp65.487.107.375 pada tahun 2023 dan turun menjadi Rp21.954.354 pada tahun 2024. Dengan penurunan total sebesar Rp41.581.053.021 perak, hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategis bisnis, pengendalian biaya, dan upaya pemasaran untuk memperbaiki kinerja keuangan PT IPMS. Neraca tidak diberikan oleh perusahaan, maka kita lanjut ke laporan arus kas. Di sini kita sudah melihat bentuk laporan arus kas perusahaan PT IPMS. Maka dapat dianalisis berdasarkan laporan arus kas di atas. PT IPMS mengalami kondisi arus kas operasional yang negatif per Desember 2004. Kas bersih dari aktivitas operasional tercatat sebesar Rp1.347.000.000 yang menunjukkan turun drastis dibandingkan tahun 2023 yang mencatat surplus sebesar Rp583.000.000. Nah, berikutnya ada laporan ekuitas. Ya, kita bisa melihat laporan ekuitas di atas. Nah, berdasarkan laporan ekuitas di atas, PT IPMS per Desember 2004 mengalami penurunan sebesar Rp294,16 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Akibat rugi tahun berjalan selama 2004, struktur modal tidak berubah dan tidak ada pembagian dividen maupun penambahan modal. Satu-satunya perubahan signifikan terjadi pada akumulasi rugi yang makin membesar, mencerminkan kinerja keuangan yang belum memperdalam posisi ekuitas negatif perusahaan. Untuk CAL, nah, bagian internal dari laporan keuangan yang memberi penjelasan, rincian, dan kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan. Tujuannya adalah agar laporan keuangan lebih transparan dan dapat dipahami secara menyeluruh oleh pengguna laporan keuangan, misalnya pemegang saham, kreditor, dan auditor. Nah, kita lanjut ke rasio keuangan. Di sini ada rasio likuiditas. Jika dilihat dari tabel rasio likuiditas di atas, diketahui bahwa dari tahun 2023 sampai 2024, current rasio mengalami penurunan sebesar 5,59. Quick ratio mengalami penurunan sebesar 5,26 sekian. Nah, cash ratio mengalami penurunan sebesar 0,35. Untuk rasio penggunaan dana dapat dilihat bahwa penurunan juga terjadi di sini, di mana aset turnover mengalami penurunan 0,75. Untuk rasio pembiayaan tersendiri dapat dilihat dari tabel. Simpulkan bahwa HPP pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,59 berbanding terbalik dengan biaya usaha, dan total biaya mengalami kenaikan sebesar 7,8 dan 0,49. Untuk rasio profitabilitas dapat kita lihat gross profit margin mengalami kenaikan 7,18 dari tahun sebelumnya, sedangkan return ROI mengalami penurunan sebesar 0,06, ROE mengalami penurunan sebesar 1,91. Selanjutnya, pengaruh laporan keuangan terhadap pengambilan keputusan manajerial. Nah, di sini itu pertama itu menilai kinerja perusahaan. Nah, laporan keuangan merupakan alat utama untuk menilai profitabilitas dan posisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Melalui laporan laba rugi, manajer dapat mengevaluasi kinerja operasional dan melihat pendapatan, beban, serta laba rugi perusahaan yang dihasilkan. Nah, yang kedua itu menyusun rencana dan anggaran. Nah, laporan keuangan berperan penting dalam membantu manajer menyusun anggaran yang realitas dan perencanaan jangka panjang yang terukur.
Data historis yang tercantum dalam laporan digunakan untuk memproyeksi pendapatan biaya di masa depan, sehingga manajer dapat menetapkan target yang masuk akal. Yang ketiga, keputusan investasi dan pembiayaan. Laporan keuangan memberi dasar yang kuat bagi manajer dan mengambil keputusan terkait pembelian aset, ekspansi usaha, maupun pencarian sumber dana. Melalui laporan tersebut, manajer dapat menilai kemampuan perusahaan dan membiayai investasi serta memperkirakan dampak terhadap profitabilitas jangka panjang. Yang keempat yaitu mengontrol pengeluaran. Nah, melalui analisis beban dan rasio aktivitas, manajer dapat mengontrol biaya operasional serta mendorong peningkatan efisiensi kerja. Yang kelima ada mengelola risiko. Nah, melalui analisis likuiditas dan solvabilitas, manajer dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, CAL juga menyediakan informasi tambahan yang meningkatkan transparansi terhadap stakeholder sekaligus memperkuat komunikasi yang jujur dan akuntabel dalam pengambilan keputusan. Nah, dilanjut dengan tantangan dalam penggunaan laporan keuangan untuk keputusan manajerial. Di sini yang tantangan pertama ada ketergantungan pada data historis. Nah, perubahan pasar, teknologi, dan perilaku konsumen yang tidak linear membuat laporan keuangan sulit digunakan sebagai alat prediksi. Selain itu, laporan ini hanya menyajikan data kuantitatif dan tidak mencakup informasi kualitatif penting seperti kepuasan pelanggan, reputasi merek, atau tren industri. Padahal faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap strategi bisnis jangka panjang. Yang kedua, keterbatasan informasi kualitatif. Nah, laporan keuangan tidak mencakup aspek kualitatif yang bersifat non-angka, seperti kepuasan pelanggan, kinerja dan budaya kerja karyawan, reputasi merek di mata publik, kondisi persaingan pasar atau tren industri, serta resiko sosial, politik, dan lingkungan. Padahal elemen-elemen tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kinerja dan keberkelanjutan perusahaan, serta sangat penting dalam pengambilan keputusan manajerial dan strategi jangka panjang, meskipun tidak secara langsung tercermin dalam laporan keuangan. Yaitu perbedaan kebijakan akuntansi. Nah, ketergantungan pada kebijakan akuntansi menunjukkan bahwa laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh prinsip, aturan, dan prosedur akuntansi yang dipilih dan diterapkan oleh manajemen. Karena setiap perusahaan dapat menggunakan kebijakan yang berbeda dalam mencatat, mengukur, dan menyajikan informasi keuangan, maka hasil laporan keuangan bisa bervariasi meskipun kondisi ekonomi antar perusahaan serupa. Nah, yang keempat adalah kurangnya keahlian dalam interpretasi rasio. Nah, analisis rasio keuangan memerlukan keahlian dalam memahami konteks yang tepat, karena sekadar menghitung rasio seperti profitabilitas saat utang tidak cukup untuk menghasilkan wawasan yang bermakna. Angka-angka tersebut hanyalah data mentah yang harus diinterpretasi secara cermat dan mempertimbangkan kondisi industri, strategi perusahaan, serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan. Dan rekomendasi. Nah, disimpulkan bahwa laporan keuangan PT PMS memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Melalui analisis laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan ekuitas, terlihat bahwa perusahaan mengalami penurunan signifikan dan pendapat aset dan likuiditas yang menandakan perlunya evaluasi strategi bisnis yang mengelola biaya. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat utama bagi manajemen dan dalam membuat keputusan terkait perencanaan, pengendalian pengeluaran, dan pengelolaan risiko. Namun terdapat tantangan penggunaan laporan keuangan termasuk ketergantungan pada data historis, keterbatasan informasi kualitatif, dan perbedaan kebijakan akuntansi. Oleh karena itu, manajemen perlu meningkatkan kemampuan dan menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan, serta mempertimbangkan faktor non kuantitatif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Langkah-langkah perbaikan ini sangat penting untuk memulihkan kinerja keuangan dan memastikan berkelanjutan perusahaan di masa depan. Selanjutnya ada rekomendasi. Nah, bagi perusahaan itu meningkatkan sistem akuntansi, pelatihan staf keuangan menggunakan otomatis, nah evaluasi berkala. Sedangkan bagi perguruan tinggi, pihak kampus diharapkan untuk menyampaikan penjelasan secara tegas dan konsisten terkait informasi dan pelaksanaan magang, sehingga mahasiswa menyiapkan keperluan apa saja yang telah diinformasikan oleh kampus. Kemudian kampus diharapkan memiliki lebih banyak kerjasama dengan beberapa perusahaan agar mempermudah mahasiswa dapat tempat magang.
Ada refleksi diri, kemampuan beradaptasi. Yang pertama itu adalah magang di PT IPMS telah menguji kemampuan penulis untuk beradaptasi dalam lingkungan kerja dinamis dan tuntutan pekerjaan yang beragam. Penulis belajar cepat berpikir, menghadapi tantangan dan menyelesaikan tugas dengan efisien dan tepat waktu. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan. Selama magang, penulis mendapat kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru seperti pembuat risalah, rapat yang akan digunakan sebagai acuan dalam rapat perusahaan. Terus kemudian mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Selama melaksanakan kegiatan magang, penulis diberikan tugas untuk membantu pembimbing di perusahaan, termasuk menganalisis laporan keuangan dan manajemen. Ini adalah dokumentasi saya selama magang. Bisa dilihat. Ini ada saya waktu bekerja, gambar perusahaan dan lingkungan pekerjaan saya di tempat magang. Itu saja yang dapat saya presentasikan dari laporan magang saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.